Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan kembali menanggapi pernyataan Donnie Tan dan Bang K. Terjadi perdebatan antara Donnie Tan dan Bang K. Kira-kira siapa dari kedua orang ini yang tuti, dalam kurung tukang tipu? Dalam salah satu video Donnie Tan yang berjudul Mungkinkah Al-Quran Karangan Muhammad? Dalam video itu Donnie Tan mengatakan bahwa ada tuduhan Nabi mengarang Quran dengan membaca dari Alkitab orang Kristen. Selengkapnya pada video berikut. Yang kedua, dikatakan Nabi Muhammad SAW mengarang Quran dengan bantuan siapa? Dengan bantuan membaca Bible katanya. Pertanyaannya, emang ada Bible bahasa Arab pada zaman Nabi masih hidup? Saya pengen tahu tuh Bible versi apa gitu. Saya udah ngumpulin Bible yang banyak, yang tua-tua, bahkan yang dalam bahasa Arab pun. Ternyata pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, di mana dia berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, belum ada Bible bahasa Arab pada saat itu. Baru 235 tahun setelah Nabi wafat, baru ada pertama kali Bible dalam bahasa Arab yang disebut dengan Kodeks Mount Sinai Arabic. Ada kodenya tuh 151 gitu. Kalau kodek-kodek itu memang dikasih kode nomor ya. Itu baru ada di abad ke-9, baru di tahun 867 Bible Arab pertama kali gitu. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Donnie Tan bahwa Alkitab bahasa Arab baru ada pada abad ke-9 dan oleh karena itu, tidak mungkin Muhammad mengarang Quran dari Alkitab orang Kristen, sementara Alkitab bahasa Arab baru ada 235 tahun setelah Muhammad. Teman-teman ingat pernyataan Donnie Tan tadi. Kali ini kita akan bandingkan pernyataan dokter lulusan Haifa Israel. Kapan Alkitab bahasa Arab dibuat, menurut Bang K? Yang jelas Lukas 6:12 keluar pertama. Ayat ini ayat ini sederhana setipu. Kitab suci Mobi Arab yang bawahnya saja. Arab. Kok Arab sih? Ya saya mau kasih tahu bahwa Alkitab lebih tua mana antara yang Yunani, yang bahasa Yunani Koine atau yang Arab? Yang mana yang lebih tua? Antara Yunani Koine, Kodeks Sinaiticus Yunani Koine dengan Alkitab bahasa Arab, tua mana? Arab. Jesus berbicara bahasa apa? Ini jangan ditutup ya, ini jangan tutup. Google kosong baru. Language of Jesus ketik. Language of Jesus. Language of Jesus. Udah? Aramaik langsung dijawab ya. Oke. Sekarang language of Jesus-nya dihapus, ganti. G-O-D, G besar, G-O-D, God in Aramaik. God in Aramaik. Enter. Oke. Kita sudah dengarkan bersama. Bang K mengatakan di depan para mahasiswa Gontor bahwa Alkitab tertua bukanlah Kodeks Sinaiticus yang dalam bahasa Yunani, tapi Alkitab bahasa Arab. Pada kesempatan lain dia katakan, Alkitab bahasa Arab adalah yang tertua, karena gereja pertama adalah gereja Koptik. Kurung itu diklik, dipencet aja 6-nya. Yang 16. 6, oke. 6, udah. Nah, tuh. Geser cari angka 12. Angka 12. Ustazi baca. Kasih lihat dulu, ini bukan Al-Quran. Ini Alkitab. Kenapa bahasa Arab? Karena sebetulnya Alkitab tertua sampai sekarang ini bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Arab. Kenapa? Karena gereja pertama itu gereja Coptic Church namanya. Oh iya nih, saya bacanya. Iya, baca. Silakan. Wa fi yawmin minal ayyami kharaja ilal jabali liyusalliya. Dari kedua pernyataan tadi, antara Donnie Tan dan Bang K, kira-kira siapa yang benar dan siapa yang tuti dalam kurung tukang tipu? Karena tidak mungkin dua-duanya benar. Jika Bang K benar, bagaimana dengan kemungkinan Muhammad ngarang Quran dari Alkitab Kristen? Apakah itu mungkin? Dan kalau Donnie Tan benar artinya Bang K sedang ngibul. Jika Alkitab bahasa Arab itu udah ada sebelum Quran, artinya istilah-istilah dalam Quran adalah hasil dari nyontek dari Alkitab bahasa Arab. Lalu bagaimana dengan pernyataan Donnie Tan pada video berikut? Setelah itu juga bisa dipertimbangkan ya, bahwa istilah-istilah Islami yang ada di dalam Bible juga harus ditarik atau diganti atau dihapus atau diganti dengan istilah yang Kristiani gitu. Contoh misalnya kata yang tulisan A-L-L-A-H, Allah, yang dimana di dalam Bible digunakan sebagai generic name,
Sedangkan di dalam Islam itu adalah nama daripada Tuhan kami. Itu juga seharusnya diganti. Jangan pakai Allah gitu. Mendingan pakai Theos. Iya, ketahuan. Orang sekarang udah banyak yang tahu Theos kan? Tahu kok udah. Kurios, Theos. Tahu gitu. dah. Kan itu bahasa Yunani kan yang mereka pakai, dan memang manuskrip aslinya juga bahasa Yunani. Bahasa Yunani kok pakai aja. Kenapa nggak pakai Theos gitu? Ya nggak? Iya. Nanti ada rasul, ada iman, ada imam, ada imamat, segala macam. Pokoknya istilah-istilah yang Islami, ya sebaiknya juga diganti supaya kekristenan itu punya ciri khas gitu lah. Jangan sepertinya sama, tapi imannya beda jauh gitu maksud saya. Teman-teman baru saksikan pernyataan Don Ditan. Jika Bangke seorang yang konsisten dan akademis, pada saat Don Ditan mengatakan bahwa orang Kristen harus gunakan istilah bahasa Yunani bukan bahasa Arab, Bangke harusnya bantah. Karena sebelumnya dia pernah bilang bahwa Alkitab pertama adalah dalam bahasa Arab, bukan Yunani. Oke teman-teman, kita sudah saksikan bersama perdebatan dari kedua mualaf. Kira-kira siapa yang tuti dari keduanya? Silakan komentar yang sopan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ada statement, Isa bukan Jesus, berarti dia bukanlah orang. Pertama, bukan Islam. Kenapa? Al-Quranul Karim dalam bahasa Inggris menyebut nama Isa alaihissalam Jesus. Peace be upon him. Peace be upon him. Baca. Ya. Jesus, Son of Mary, peace and blessing be upon him. Baca Al-Quran bahasa Inggris. Ya, baca Al-Quran bahasa Inggris. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Bangke katakan bahwa jika ada orang yang mengatakan Isa bukan Yesus, artinya orang itu bukan Islam. Apa yang menjadi dasar Bangke mengatakan Isa adalah Yesus? Berdasarkan terjemahan Quran bahasa Inggris yang menerjemahkan Isa menjadi Yesus. Semoga Bangke ini tidak ketemu dengan Ustadz Yusuf P. yang mengatakan, memang agak susah sama teman kita satu ini gitu. Dia udah salah tapi masih ngotot gitu. Yang namanya Al-Quran ya kawan ya, diturunkan dalam bahasa Arab. Nah ini Al-Quran yang saya bukakan nih mushafnya. Semuanya berbahasa Arab ya. Dengan dasar dalil Quran surah Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan dalam bahasa Arab agar kamu mudah mengerti. Nah, ini bahasa Arab kayak gitu. Bagaimana kita menerjemahnya ke dalam beberapa bahasa? Maka ada ilmunya. Nah, belajarlah ilmunya tersebut gitu kawan. Jadi kalau Anda mau menampilkan sama saya dalam terjemahan bahasa Inggris, sudah saya bilang di video saya, Al-Quran itu berbahasa Arab, bukan terjemahan ya. Mau dia diterjemahkan ke Inggris, mau dia diterjemahkan ke Indonesia. Kalau sudah diterjemahkan ke Indonesia, itu bukan Al-Quran. Teks originalnya berbahasa Arab gitu ya kawan ya. Nah, jadi menurut Ustadz Yusuf P., Quran itu bukan terjemahan, tapi Quran itu dalam bahasa Arab. Tapi anehnya Bangke mengambil rujukan dari terjemahan bahasa Inggris untuk membenarkan posisinya bahwa Isa sama dengan Yesus. Berikut ini adalah video seorang ustadz yang tidak setuju dengan pernyataan di mana Isa adalah Yesus. Tentunya teman-teman sudah kenal ustadz mualaf ini. Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Prinsip teologi itu yang harus didebat. Tapi yang sering debat saya lihat di YouTube itu, satu bukan ahli Islam, satu bukan ahli Kristen. Jadi Isa diidentikan dengan Yesus, Yesus diidentikan dengan Isa. Nabi yang terakhir gagal itu dari 123.999 nabi bernama Yeshua Hamashiach atau Isa Al-Masih, dalam bahasa Kristennya Yesus Kristus. Tapi jauh panggang dari api antara langit dan bumi. Apabila kita menghubungkan antara Isa dengan Yesus, Yesus dengan Isa, tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan Isa dengan Yesus. Nggak ada hubungan. Kenapa kita menyebut-nyebut itu Yesus, Isa? Nggak ada. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan Ustadz Yahya Waloni, di mana dalam ceramahnya dia katakan bahwa Yesus bukan Isa dan Isa bukan Yesus.
Dia juga katakan Isa dan Yesus tidak ada hubungan. Kalau saya sih, setuju dengan Ustadz Yahya Waloni. Karena Isa dan Yesus memang jauh panggang dari api. Sejarahnya saja berbeda, bagaimana mungkin bisa diklaim sama?